Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Andriani Mustika. Saya calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Lampung Selatan. Pada video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dan keterkaitan dengan materi sebelumnya. Sebagai seorang guru, peran saya dalam menciptakan budaya positif sekolah melibatkan penerapan berbagai konsep inti yang saling berkaitan, yaitu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Setiap konsep ini memiliki hubungan yang erat dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Disiplin positif. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan yang memerdekakan, yang berarti memberikan kebebasan kepada siswa untuk berkembang menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin positif adalah pendekatan yang selaras dengan filosofi ini. Disiplin ini lebih menekankan pada pengembangan disiplin diri, di mana siswa diajak untuk mengontrol tindakan mereka sendiri, memahami konsekuensi dari setiap tindakan, dan bertindak berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan, pujian, atau hukuman. Sebagai guru, saya berperan sebagai pembimbing yang membantu siswa memahami dampak dari perilaku mereka dan mendorong mereka untuk mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka secara mandiri. Motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi utama dalam perilaku manusia, yaitu 1. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan 3. Menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri berdasarkan nilai-nilai yang mereka percaya. Memahami motivasi perilaku manusia membantu saya mengenali apa yang mendorong siswa untuk berperilaku tertentu. Sebagai guru, penting bagi saya untuk memahami ketiga motivasi ini, sehingga saya dapat mendorong siswa untuk bertindak berdasarkan motivasi internal yang kuat, yaitu menjadi individu yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri. Oleh karena itu, saya berfokus pada menciptakan lingkungan yang mendukung motivasi internal, seperti memberikan umpan balik yang konstruktif dan menciptakan tantangan yang relevan bagi siswa. Posisi kontrol restitusi. Terdapat 5 posisi kontrol dalam konteks restitusi, yaitu guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Dalam mengelola kelas, posisi kontrol restitusi mengajarkan saya untuk mengarahkan dan mengelola siswa tanpa menggunakan kontrol yang otoriter. Di antara kelima posisi tersebut, posisi yang paling ideal adalah posisi guru sebagai manajer. Sebagai manajer, guru bekerja sama dengan siswa, mengajak mereka bertanggung jawab dan mendukung mereka dalam menemukan solusi, menciptakan ruang bagi siswa untuk memahami kesalahan mereka dan mencari cara untuk memperbaikinya. Pendekatan ini tidak hanya mengajarkan tanggung jawab, tetapi juga memupuk rasa keadilan dan pengertian antar siswa. Dengan demikian, saya membantu siswa menjadi manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri siswa serta mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang penting untuk kehidupan mereka di luar sekolah. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan keyakinan sekolah atau kelas melalui kesepakatan antara guru dan siswa. Keyakinan ini berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami, serta harus diterapkan di lingkungan sekolah. Sebagai guru, saya bertanggung jawab untuk membentuk keyakinan ini bersama dengan siswa, sehingga mereka merasa memiliki bertanggung jawab dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif. Keyakinan ini mencerminkan nilai-nilai seperti kejujuran, disiplin, kerjasama, dan empati yang sejalan dengan profil pelajar Pancasila dan visi guru penggerak.
Dengan membangun keyakinan ini, saya menciptakan suasana kelas yang aman, di mana setiap siswa merasa dihargai dan didukung dalam proses belajar mereka. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi melibatkan 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas, prinsip yang dipegang adalah bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang dapat menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Pada tahap validasi, setiap perilaku siswa dipandang sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu, sehingga guru harus lebih proaktif dalam mengenali dan mengakui kebutuhan siswa. Tahap terakhir, menanyakan keyakinan, dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik sehingga siswa dapat mengaitkan keyakinan mereka dengan tindakan yang salah. Keterkaitan antar materi. Adapun keterkaitan antar materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, yaitu dengan budaya positif yang tercipta di sekolah sangat erat kaitannya dengan tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun. Selanjutnya, budaya positif ini juga mendukung pencapaian 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Selain itu, guru juga harus memiliki peran sebagai penggerak dalam membangun budaya positif di lingkungannya. Lalu, sebagai guru penggerak, saya berperan dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah yang merupakan salah satu perubahan yang diinginkan dalam visi guru penggerak untuk menciptakan sekolah yang aman dan berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Saya telah memahami konsep inti dari modul 1.4 tentang budaya positif. Pemahaman ini akan saya implikasikan dalam lingkungan sekolah serta akan saya imbaskan kepada rekan guru lain. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat mempelajari motivasi perilaku manusia terkait penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, seperti merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bahkan bisa bersifat menghukum. Setelah mempelajari modul ini, saya menyadari pentingnya mengutamakan motivasi internal dan disiplin diri dalam menciptakan budaya positif di kelas. Saya beralih dari pendekatan yang mengandalkan hukuman dan penghargaan ke arah peran sebagai manajer yang berkolaborasi dengan siswa untuk menemukan solusi dengan menggunakan segitiga restitusi dalam membantu siswa belajar dari kesalahan dan membangun identitas positif. Pernah menerapkan segitiga restitusi saat menangani siswa yang tertidur di kelas saat jam pelajaran matematika. Dengan menstabilkan identitasnya, memvalidasi tindakannya, dan membantunya mengaitkan keyakinan dengan perilakunya, saya berhasil mendorong siswa tersebut untuk memperbaiki diri secara internal. Pengalaman ini menunjukkan efektivitas pendekatan tersebut dalam membangun kesadaran dan tanggung jawab siswa. Saya merasa sangat puas dan senang ketika berhasil menerapkan segitiga restitusi, melihat siswa memahami kesalahannya dan termotivasi untuk memperbaiki diri dengan kesadaran internal memberikan kepuasan tersendiri. Hal ini juga meningkatkan kepercayaan diri saya sebagai guru dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung. Yang sudah baik adalah penerapan segitiga restitusi yang efektif dan peningkatan komunikasi dengan siswa, menciptakan lingkungan kelas yang positif.
Namun, saya perlu memperbaiki konsistensi dalam memposisikan diri sebagai manajer, terutama dalam situasi yang menantang untuk terus mendukung pembentukan identitas positif siswa. Sebelum mempelajari modul, saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai pemantau, penghukum, dan teman. Dalam posisi ini, saya merasa terbebani dan kadang bersalah karena harus menegakkan aturan dan memberikan hukuman. Setelah mempelajari modul, saya kini lebih sering menggunakan posisi sebagai manajer, yang membuat saya merasa lebih positif dan efektif dalam mendukung murid. Perbedaannya adalah perasaan saya menjadi lebih konstruktif dan saya lebih berhasil membantu murid memperbaiki perilaku mereka secara positif daripada sekedar memberikan hukuman atau menjadi teman. Sebelum mempelajari modul ini, saya hanya menerapkan tahap menstabilkan identitas dari segitiga restitusi dengan memberikan dukungan emosional kepada murid saat mereka membuat kesalahan. Saya belum sepenuhnya mempraktekkan tahap validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Selain konsep-konsep dalam modul ini, penting untuk mempelajari kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid. Keterlibatan orang tua dalam mendukung budaya positif di rumah akan memperkuat penerapan nilai-nilai positif di sekolah, sehingga menciptakan kebiasaan yang konsisten dan mendukung perkembangan karakter siswa secara menyeluruh. Demikianlah pemaparan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.